saatnya kita itu berinfak sampai merasakan khosyatal infak. Ya, apa itu maksudnya? Ya, infak sampai khosyatal infak. Ya. Kata khosyatal infak itu ada di surat Al-Isra. Ya. Di akhir surat Al-Isra, satu halaman sebelum surat Al-Isra, kalau nggak salah ayat 100-an. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Apa ciri khas manusia yang belum ditarbiyah oleh Al-Quran, belum ditarbiyah oleh nilai-nilai keimanan? Allah katakan pelitnya bukan main, qaturo. Qaturo itu lebih dahsyat daripada bakhila. Kenapa disebut qaturo? Karena Allah katakan kalau saja manusia itu punya kekayaan seluas sepenuh langit dan bumi, tetap aja dia susah infak. Ya. Kenapa? Khosyatal infak, takut miskin, takut kurang, takut tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Jadi infak secara bahasa artinya miskin, kurang duit, kurang terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau dalam bahasa Arab al-infaqu lughatan al-faqah. Ya. Jadi sebelum menjadi istilah syar'i, infak yang berarti mengeluarkan harta untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, orang Arab sebelum Islam datang, infak artinya faqah, ya, kekurangan harta. Ya. Jadi apa hubungannya infak? Ya. Hubungannya infak ngeluarin duit dengan makna aslinya. Makna aslinya apa? Kurang harta, miskin dan sebagainya. Ya. Ya, hubungannya bahwa ketika infak itu membuat kita sampai pada perasaan, waduh habis nih duit saya, itulah infak yang terbaik. Ya. Jadi kalau yang hartanya ada 1 M misalnya, infak 100.000, ada perasaan takut habis nggak? Pasti nggak ada. Ya. Berarti belum sampai kepada kualitas infak yang bagus. Ya. Jadi ketika sudah sampai dinaikin lagi 200.000, ya, masih juga belum. Ya. Mungkin ya, kalau 1 M keluar 100 juta, itu baru ya, terasa khasyatal infak. Waduh, banyak juga berkurangnya ini. Ya. Begitu ada perasaan begitu, itulah yang disebut dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak bakal mendapatkan kebajikan yang tinggi di balik infakmu sehingga kamu menginfakkan yang kamu cintai. Ya. Jadi salah satu bukti cinta itu berat berpisahnya. Ya. Apalagi infak yang cuma 1.000-2.000, jauh dari kata khasyatal infak. Nah, kecuali yang cuma punya 10.000, ya, infak 2.000 udah terasa khasyatul infaknya. Ya. Jadi khasyatul infak ini juga bisa menentukan kualitas infak kita. Ya, begitulah tarbiyah Quran agar kita tidak menjadi manusia yang qaturo. Wa kanal insanu qaturo, adalah manusia itu luar biasa pelitnya, padahal yang ngasih harta Allah, giliran Allah minta lagi sedikit aja nggak mau. Nah, insya Allah dengan tarbiyah Quran kita tidak akan menjadi orang yang kotor. Khafillah rahmakumullah, dalam rangka tarhib Ashrul Awakhir atau tarhib Lailatul Qadar, ya, maka kita penting memahami firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
surat ini alangkah disayangkannya kalau hanya difahami sebuah surat momentum Lailatul Qadar saja, ya. Sehingga ketika di luar Ramadan kita bertemu dengan ayat ini, rasa-rasanya kayak nggak temporal gitu, nggak sesuai dengan zamannya. Seakan-akan surat Al-Qadar ya surat Ramadan, dari Ramadan khusus khusus Ashrul Awakhir, dari Ashrul Awakhir khusus malam-malam ganjil, dari malam-malam ganjil khusus Lailatul Qadar. Selain itu nggak terasa bagaimana sentuhan-sentuhan tadabburnya, bagaimana sentuhan-sentuhan tarbawinya, ya. Oleh karena itu kita penting memahami sisi lain dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu pemahaman sisi lainnya adalah pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini sesuai tadi yang disampaikan oleh MC kita, ya, memaksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka saya harap, ya, Al-Qadar ini punya sumber atau bisa menjadi energi motivasi kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik di bulan Ramadan khususnya di luar Ramadan, ya. Kenapa malah khususnya di luar Ramadan? Ya, kalau di dalam Ramadan kita alhamdulillah terbantu oleh suasana Ramadan, terbantu oleh Ashrul Awakhir, terbantu oleh malam Lailatul Qadar, ya, kita otomatis semangat, kita otomatis bisa lebih dari sekali khatam. Nah kalau Ramadannya nggak ada, dari mana kita mencari informasi, mencari motivasi? Kalau Ashrul Awakhirnya nggak ada, dari mana kita mencari motivasi? Kalau Lailatul Qadarnya sudah nggak ada, ya, kalau nunggu tahun depan, maka bisa jadi kita nggak punya energi, ya. Sehingga kita harus sadar, ya, kok bisa-bisanya begitu selesai Ramadan habis itu energi untuk membaca Al-Quran, ya. Maka pahamilah surat Al-Qadar ini, ya, kalau ditadaburi dengan baik, insya Allah walaupun Ramadan, walaupun di luar Ramadan, kita insya Allah masih berenergi, ya. Energi tilawah, energi menghafal, energi murojaah, energi tadabbur, energi tafsir, energi taklim, mengajarkan, dan seterusnya insya Allah selalu ada. Dari mana energi kalau di luar Ramadan? Ya dari inna anzalnahu. Sungguhnya kami, ya, anzalnahu, kami yang menurunkan, ya. 2 kali Allah menyebut dirinya, ya. Inna anzalnahu, ya. Maka sudah seharusnya penegasan dari Allah tentang perannya ini, ya, harus kita pahami bahwa Allah serius kalau sudah bicara masalah Al-Quran. Jadi kalau penekanan inna, ya, sehingga mereka yang orang-orang yang salihin kalau mendengar Allah serius banget menekankan sesuatu, mereka mengatakan malu kami ini, ya. Masa Allah harus segitu kuatnya mengingatkan kita, sesungguhnya kami telah menurunkan, ya. Kata sesungguhnya nggak ada sesungguhnya, itu kan tergantung audiennya, kan tergantung lawan bicara, ya. Kalau saya katakan ini HP buat Anda, ya, padahal HP-nya mahal, HP-nya 20 juta, ya. Wajar orang agak ragu, apa iya saya dikasih HP semahal ini, ya. Maka pembicara akan menambah tekanan bahasanya,
serius nih HP ini untuk Anda. Ya. Apalagi sampai demi Allah nih HP untuk antum misalnya. Begitulah biasanya kita dalam bahasa komunikasi. Ya. Begitu juga dalam Al-Quran. Ya. Jadi kenapa ujung-ujung ayat itu ada yang wallahu ghafurur rahim, ada yang innallaha ghafurur rahim. Ya. Itu bukan lagi mau-maunya aja. Ya. Ketika Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim, karena audiennya udah pasti nerima, pasti paham, pasti yakin. Kenapa? Karena kualitas audiennya bagus. Ya. Ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman, berjihad, berhijrah, maka Allah cukup mengatakan wallahu ghafurur rahim. Ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur. Tapi ketika yang diajak bicara ini orang-orang yang secara kualitas keimanan kurang, ya, bicara tentang suatu perkara, ya, untuk menjelaskan sungguhnya saya serius ini, siap mengampuni dan menyayangi kalian, maka Allah buka dengan kata innallaha ghafurur rahim. Ya. Begitulah ketika Allah ingin menunjukkan perannya di dalam menurunkan Al-Quran, maka Allah 2 kali menyebutkan perannya. Inna anzalnahu, sungguhnya kami, diulang lagi, kami menurunkan Al-Quran. Walaupun dalam bahasa Indonesia nggak mungkin diucapkan seperti itu, ya cukup dengan kata sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ya. Maka siapa yang bisa selalu menghadirkan, ya, keimanannya kepada Allah, ya. Kenapa saya harus berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, kalau di Ramadan alhamdulillah insya Allah kita ya paling enggak setengah maksimal, kalau enggak maksimal, tapi bagaimana di luar Ramadan kita bisa tetap bersama Al-Quran. Yang tersisa hanya Allah. Ramadan nanti 11 bulan lagi, Asyurul Awakhir 11 bulan lagi, ya. Maka Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan ini harus nggak boleh berubah di luar Ramadan. Itulah Allah yang di saat bulan Ramadan. Ya. Bagaimana agar suasana Rabbaniyah, suasana kehadiran Allah itu selalu ada dalam diri kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka para ulama mengingatkan ujung daripada surat Al-Alaq yang merupakan tetangga terdekat dari surat Al-Qadr ini. Ya. Jadi dalam ilmu tafsir selalu ada istilahnya munasabatus suwar, ya, munasabah as-suwar, korelasi satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi pasti setiap surat seperti itu. Ya. Al-Qadr hanya akan dipahami lebih sempurna kalau dipahami kaitannya dengan surat Al-Alaq. Ya. Setelah Al-Qadr ada Al-Bayyinah, artinya akan dipahami lebih sempurna kalau kita bisa mengaitkan titik temu atau benang merah antara Al-Bayyinah dan Al-Qadr. Nah, bagaimana titik temu antara Al-Qadr dengan Al-Alaq? Ya. Maka salah satu titik temunya di akhir Al-Alaq, ya, Allah menyuruh kita apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Ini sesungguhnya perintah sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, ya. Sujud mendekat. Dan saat bulan Ramadan, wasjud waqtarib ini menjadi lebih dikuatkan karena Ramadan disebut dengan mausimul ibadah, ya.
musimnya ibadah. Ya. Segala sesuatu kalau musimnya itu pasti lebih banyak. Ya. Setelah Syawal musimnya mudik, walaupun tahun ini libur ya, musimnya mudik ya otomatis di jalan-jalan, di bandara, di terminal ramai dengan orang-orang yang mudik. Maka Ramadan sebagai musimul ibadah seharusnya ada kegiatan wasjud waqtarib yang lebih intensif. Ya. Maka siapa yang wasjud waqtaribnya berkualitas, sudah pasti itu akan membangun hubungan dengan Allah yang spesial. Dan ketika hubungan dengan Allah yang spesial terbangun, ya, dengan seizinnya mustahil orang beriman itu jauh dari Al-Quran. Ya. Atau kalau kita insya Allah nggak jauh, tapi karena kita sebagai ashabud dakwah, maka otomatis ya, tuntutannya adalah bagaimana agar ya, punya hubungan yang lebih spesial lagi dengan Al-Quran. Ya. Doa yang sering kita panjatkan itu aslinya adalah berilah kami hubungan yang spesial dengan Al-Quran. Ya. Doanya gimana? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Itu bahasa bebasnya adalah berilah kami hubungan yang spesial dengan Al-Quran. Ya. Kenapa pemahamannya seperti itu? Karena ayat ini terinspirasi oleh Ali Imran. Maksud saya doa ini terinspirasi oleh Ali Imran 112. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Ayat ini terinspirasi oleh Al-Insan, Asratul Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Baik Ali Imran maupun Al-Insan, Allah mengajak berinteraksilah dengan Al-Quran, wabil khusus saat di dalam sholat, wabil khusus lagi dalam waktu yang panjang. Ya. Terinspirasi oleh dua ayat inilah muncul doa warzuqna, berilah kami rizki. Ya. Bagi orang-orang soleh terdahulu, rizki itu tidak hanya masalah harta. Ya. Rizki itu juga bermakna ya, kesempatan mendapat pahala dari berbagai macam amal, khususnya Al-Quran yang paling mudah menjanjikan pahala ya. Karena hitungannya per hurufnya 10 hasanah ya. Kalau satu Quran 1.027.000 huruf, berarti satu Quran sudah ada 10.270.000 hasanah. Orang-orang solihin merasakan ini rezeki yang luar biasa ya. Jadi pahala dan rahmat Allah itu merupakan rezeki ya, itu sudah sering atau ini sudah menjadi hafalan antum ketika menghafal surat Al-Anfal ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jadi siapa yang amalnya seperti dari ayat kedua, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, derajatnya tinggi, dapat ampunan, dapat rezeki yang mulia. Dari situlah Quran diminta dengan bahasa rizki. Allah marzuqna ya. Kalau rizki berupa duit semua orang udah paham ya. Makanya minta terus. Tapi kalau rizki berupa Al-Quran ya, kalau saja diyakini betul akan sering minta, ya Allah warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu. Ana'a, waktu yang lama ya. Gak mungkin anak itu 5 menit 10 menit, paling enggak anak itu sejam lah ya.
waktu yang lama. Nah, bagaimana di luar Ramadan pun kita bisa memiliki waktu yang lama. Logika kita mengatakan bagaimana bisa lama, kan kita banyak agenda. Jam segini rapat, jam segini liko, jam segini keluarga dan seterusnya. Maka yakinlah, kan kita bilang warzukna. Warzukna itu berarti ada peran Allah. Peran Allah membuat kita siap membaca. Maka kalau Allah sudah memerankan, ada aja nanti cara Allah bisa menjadikan kita mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita. Buktinya, walaupun tidak banyak, selalu ada saudara-saudara kita yang dengan aktivitas dakwahnya, dengan mas'uliyatnya, dengan macam-macam, tapi masih bisa membaca Quran dengan banyak. Masih bisa hafal 30 juz dan lain sebagainya. Dari mana itu waktunya? Sama-sama punya 24 jam. Sama-sama sebutlah kader dakwah yang aktif, sama-sama aktif, sama-sama punya istilahnya wastan ya, dan seterusnya. Tapi kok dia bisa? Nah, bedanya yang satu warzukna, yang satu belum warzukna, yang satu sudah diberi rezeki, yang satu belum. Ya. Maka yang belum harus lebih serius lagi, warzukna tilawatahu. Ya. Kalau Allah sudah mau, ya gampang bagi Allah membuat hamba-hambanya itu bersama Al-Quran. Ini kalau mau aja belum, apalagi doa. Karena bukti mau itu ada doa. Ya. Sudah ada doa, ada keseriusan. Setelah itu tawakal kepada Allah. Biar Allah yang menggerakkan, mengkiati gimana ini saya mau ya Allah, tapi kondisi saya begini. Ya, kalau Allah sudah mau atau sudah mengizinkan kita bisa melaksanakan sebuah tilawatahu ana'a, berinteraksi dengan Al-Quran dengan waktu yang lama. Sesinya juga ada sesi malam, ana al-lail, ada sesi siang. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan semua diuntungkan. Pribadi yang seperti ini, pribadinya diuntungkan. Kalau dia di sebuah rumah tangga, rumah tangganya diuntungkan. Kalau dia berada di sebuah gerakan dakwah akan diuntungkan oleh SDM-SDM yang telah mendapatkan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan semakin banyak dari anggota-anggota gerakan dakwah itu yang warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, maka akan semakin banyak keberkahan dari gerakan dakwah. Ketika gerakan dakwah itu semakin banyak berkahnya, umatlah yang akan menikmati keberkahan daripada aktivis-aktivis dakwah itu, terutama yang telah diamanati oleh Allah berada di garis depan. Ya. Diamanati sebagai ketua kelas misalnya, ya. Tentu mereka harus punya hubungan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di balik biasanya ketua kelas itu bahasanya sama, saya akan belum bisa ini, saya terbatas ini, saya itu, ya, semua akan pandai mengungkapkan ketawaduannya, ya. Ya itu bagus aja, tapi jangan sampai di balik ketawaduan itu tidak ada upaya-upaya yang dilakukan khususnya pada kondisi-kondisi yang terjangkau. Menjadi seorang yang warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ini terjangkau buat semua orang beriman, ya. Tinggal siapa yang mau, siapa yang berusaha, siapa yang berdoa, ya. Mungkin untuk menjadi ahli tafsir bolehlah 1-2 orang, ya. Karena butuh bahasa Arab, butuh balaghah, butuh kitab ini, kitab itu, butuh hadis, butuh sirah, banyak sekali daya dukungnya untuk bisa memahami tafsir. Tapi untuk berinteraksi secara intensif itu terbuka buat semuanya. Makanya jangan
seriuslah berdoa, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Ya, ini kembali lagi kepada pesan terakhir dari Al-Alaq adalah wasjud waqtarib. Ya. Disatukan dengan al-qadr, maka siapa yang punya kualitas yang baik dalam sujud dan pendekatannya, dialah yang punya hubungan spesial dengan Allah, dan orang punya hubungan dengan spesial dengan Allah dialah yang mudah sekali akan selalu mendapat kemudahan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang di ayat ini cuma disebut dengan sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya. Nah, dalam semua ayat ketika Allah menyebut dirinya dengan kata ganti inna anzalnahu, pasti nanti di ayat-ayat berikutnya pasti Allah akan menyebutkan ya peran dirinya, ya, apakah dengan lafaz Allah atau lafaz Rabb misalnya kayak di ayat ini ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Jadi inna pakai kami. Siapa kami ini? Allah. Mana Allahnya? Diungkapkan dengan rabbihim. Itulah Allah yang memiliki status Rabb, ya, seperti yang biasa kita pelajari. Rabb itu Tuhan yang memiliki sumber berbagai macam kebaikan untuk hamba-hambanya, ya. Sehingga Allah ingin katakan bahwa Quran ini diturunkan bukan untuk nyusahin manusia, tapi sebagai bukti, ya, sebagai ungkapan kebaikan Allah itu terhadap manusia. Makanya diungkapkan dengan di sini biizni rabbihim. Ya. Kalau di Thaha diungkapkan dengan inna anzalna 'alaikal qur'an. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya. Kami tidak ingin menurunkan Al-Qur'an ini, ya, agar membuat kamu hidup susah. Ya. Maksudnya apa hidup susah itu? Ya maksudnya hayatan thayyibah, ya. Atau dengan kata lain, ya, siapa yang di dunia ini, ya, kelihatannya susah, ya. Kalau baca Quran itu kan kelihatannya susah, ya, duduk bersuara capek haus gitu, ya. Kelihatannya susah, ya. Tapi ketika Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya, maka maksudnya saya jadikan seperti itu agar kamu tidak menemukan kesusahan yang lebih berat lagi, baik di dunia maupun di akhirat ini, ya. Diungkapkan di surat An-Nahl, ya. Ketika orang beriman itu aktif beramal soleh, ya, maka insya Allah hidupnya akan selalu baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Allah tidak katakan maka dia akan hidup bahagia, enggak. Kalau katakan dia akan hidup dengan kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik itu bagaimana? Apapun takdirnya buat dia, ya, mau rezekinya luas, rezekinya sedang, mau ini mau itu, segala kondisi dinamika kehidupan dunia, kalau masih ada amila sholihan min dzakarin aw untha, ya, maka manusia itu akan tetap merasakan kenyamanan kehidupan ini sebagai bentuk ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru di dunia. Di akhirat tentu lebih
besar lagi kenikmatan hidupnya. Makanya begitu di akhirat baru disebut bahagia, ya. Karena sudah nggak ada yang nyusahin lagi. Di akhirat bahasanya wa ammal ladzina su'idu, pakai su'idu dari kata sa'adah, ya. Wa ammal ladzina su'idu, di dunia hayatan thayyibah, ya. Artinya orang beriman tuh boleh aja banyak ujian-ujian, tapi dia merasa mampu mengolah ujian itu menjadi kehidupan yang nyaman. Di akhirat baru Allah katakan bahagia sesungguhnya di sini. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Itulah kenikmatan hakiki, kebahagiaan hakiki saat di surga, di mana manusia tidak akan pernah terputus menikmati nikmat-nikmat dari Allah alias ata'an ghaira majdud, ya. Dari sinilah orang-orang yang merasakan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, ya, mereka merasa ujian apa saja dalam kehidupan ini selama dalam bentuk, bukan dalam bentuk neraka, itu insya Allah masih bisa dikiat-kiati, masih bisa dibuat enak, ya. Itu pemahaman orang-orang ahlul iman terhadap kehidupan ini dan punya husnudzon yang tinggi kepada Allah. Mereka mengatakan gitu, kullu bala'in fid dunya dunan nari afiyah, ya. Bala apa saja di dunia ini selama itu belum neraka, itu pada hakikatnya nggak ada apa-apanya. Itu bisa dikiati, gimana bisa tetap enak hidup ini, ya. Sebaliknya ketika dia merasakan kenikmatan dunia, dia juga tahu bahwa kenikmatan ini tidak boleh membuat dirinya terlalaikan dari ketaatan kepada Allah, ya. Wa kullu ni'matin dunal jannati faniyah. Nikmat apa saja selama belum surga jangan kegeeran, itu belum ada apa-apanya, ya. Yang sampai gara-gara kenikmatan dunia kamu jauh dari Allah, jauh dari dakwah, jauh dari islahul ummah, sungguh kehidupan yang rugi, ya. Nah, kembali lagi pada inna anzalnahu, ya. Nanya Allah berarti ayat ini tantangan bagi kita, bagaimana saat Ramadan, saat di luar Ramadan kita bisa punya hubungan yang spesial dengan Allah, agar kita bisa merasakan keagungan Al-Quran ini untuk terus diberikan interaksi sesuai dengan yang dicontohkan atau diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Qurannya juga pakai dhamir, pakai kata ganti. Inna anzalnahu, ini maksudnya Quran, ya. Maksudnya wahyu, ya. Siapa yang menjelaskan bahwa ini wahyu, ya. Ya, selama ini kita mungkin kalau nggak pakai penjelasan dari surat Al-Bayyinah, istilah dalam tafsirnya, ya, dhamir yang ma'hud, ya. Dhamir yang ma'hud, ya otomatis nggak mungkin lah hunya itu harta, yang lain, ya. Nggak ada lagi yang namanya turun, ya pasti Quran, ya. Tapi kalau dikaitkan, sekali lagi namanya munasabatus suwar, kalau dikaitkan dengan korelasi ayat, maka hak sebagai dhamir yang bermakna Quran ini nanti diungkapkan oleh surat Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ini bayyinah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kita sering membacanya dengan wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Nggak pantas lagi bagi orang kafir, bagi ahlul kitab, ya, terus menerus dalam kekufuran padahal Quran datang, ya. Jadi kalau orang kafir, musyrikin maupun ahlul kitab disebut lam yakun dan mumfakkina, nggak pantas lagi, ya.
ya, keterlaluan ya, kalau masih nggak beriman padahal sudah ada Al-Quran. Ya. Bagaimana dengan kita yang beriman ya, sudah ada Al-Quran namun tidak kunjung menunjukkan keimanan yang sesungguhnya terhadap Al-Quran. Jadi lebih lam yakun lagi, lebih mumfakkina lagi ya. Nah, karena itu tidak ada lain ya. Segala permasalahan kita dengan Al-Quran, solusinya perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah untuk sebuah kesadaran, ya Allah, istighfar ampun, belum bisa tadabbur dengan baik, belum bisa membaca dengan baik, belum bisa memanfaatnya untuk sholat dengan baik, ya Allah. Insya Allah itu menjadi satu penilaian positif dari Allah terhadap diri kita, karena kalau pakai al-bayyinah ya, yang musyrikin, yang ahlul kitab, kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin ya. Kok bisa-bisanya udah datang Quran kalian masih terus bertahan dalam kekufuran ya, dalam kemusyrikannya ya. Nah, karena itu biasanya yang sudah datang Quran nggak beriman juga, biasanya kalau nggak karena ketidakpahaman atau kejahilan atau karena kesombongan. Insya Allah kita kan nggak begitu. Insya Allah kita masih mau belajar, insya Allah kita nggak sombong ya. Jadi apa yang masih membuat kita tidak bisa maksimal ya, berarti pengetahuan harus ditambah lagi sampai kita merasakan ya, sama Al-Quran itu sebuah perasaan butuh, sama Al-Quran itu sebuah kebahagiaan. Kalau sekedar zikir saja dijanjikan ketentraman ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan tidak ada zikrullah yang lebih dicintai sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, adalah tilawatul Quran ya, atau ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itulah zikrullah yang paling dicintai oleh Allah ya, tanpa bermaksud tentu menyampingkan atau mengecilkan yang lain, karena zikrullah dengan Al-Quran itu ya, jangkauannya sangat luas ya. Dengan Al-Quran tentu jika ada tadabbur ya, dengan Al-Quran kita akan semakin mengenal Allah. Dengan Al-Quran kita terus mereview kehidupan para anbiya di dalam perjuangannya, mereview kehidupan akhirat, banyak sekali ya. Sehingga sungguh aneh jika orang beriman tidak kunjung tertarik dengan Al-Quran, ketertarikan seperti yang ada dalam doanya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya. Oleh karena itu dibutuhkan tadi, apa saja sih yang menarik dari Al-Quran ini ya, supaya saya bisa rajin bersama Al-Quran ini ya. Karena itu perlu belajar tafsirnya, perlu belajar titik-titik ijaznya ya, titik-titik yang menunjukkan betapa Al-Quran ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin bisa memberikan satu penjelasan yang luar biasa seperti ini ya, misalnya di surat Al-Qadr ini ya, semoga ini juga bisa memberikan satu informasi kepada kita betapa Al-Quran itu dari huruf-hurufnya itu sudah dirasakan mukjizatnya, dari huruf-hurufnya sudah dirasakan mukjizatnya ya. Apakah misalnya
berapa jumlah ayat di surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ya, pasti ditemukan jumlahnya 5 ayat. Ya. Apa arti 5 ayat itu? Itulah malam-malam ganjil yang harus ditahari, bahasa Rasulullah, harus ditunggu-tunggu, harus apakah diburu, apakah dijaga-jaga, jangan sampai terlewatkan 5 malam, sebagaimana Rasulullah katakan, taharrau lailatul qadr fi lailatul witr, ya, ya. Jaga keberadaan lailatul qadr itu di malam-malam yang ganjil, ya. Maka para ulama menjelaskan lagi, ada berapa kata inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya, itu jumlahnya, ya, tapi saya belum menghitung, tapi kata para ulama itu jumlahnya ada 30 kata. 30 kata itulah bilangan bulan umumnya, ya, ya, ataupun bilangan bulan, ya, ya, tentu Allah menyebut yang 30 daripada yang 29 maksudnya, ya. Jadi jumlahnya ada 30 kata, ya. Pada kata hiya, salamun hiya, ya, hiya itu maksudnya apa? Lailatul Qadar, ya. Pada kata hiya itu merupakan urutan ke-27, ya. Jadi maksudnya apa? Ya, ya, urutan-urutan mencari Lailatul Qadar itu satu, ya. Yang paling ideal hidupkan semua malam, ashrul awakhir, ya. Kalau masih nggak siap 10 malam terakhir, ya, hidupkan ganjil-ganjilnya, ya. Kalau masih nggak siap ganjil-ganjilnya, ya, maka malam 27, ya, ya, tentu ini sebuah istihad yang boleh diterima, boleh enggak, ya, yang namanya juga istihad, ya. Ini istihad orang yang daripada enggak semuanya istilahnya, ya. Dan nampaknya di dunia Islam, kata saudara-saudara kita yang biasa menjadi pembimbing umroh di Ashrul Awakhir, itu kayaknya cukup banyak yang berpikiran seperti itu di Masjidil Haram itu, ya. Jadi kalau sudah malam 28, suasana orang kembali dari iktikafnya itu luar biasa banyaknya, sehingga saudara kita ini negor ke orang-orang Arab yang pada balik itu berarti malam 28, ya. Katanya, ya Syekh, ya, kan masih aja malam 29, ya. Jawabnya apa? Udah semalam, katanya. Maksudnya semalam kan malam 27, ya. Udah semalam, katanya, ya. Ya, kayak dia aja yang punya Lailatul Qadar, ya. Nah, ini memang sejak zaman dahulu memang ada satu penekanan khusus pada malam 27, ya, salah satunya terinspirasi, walaupun ini tidak bisa difahami sebuah tafsir mutlak, ya, ya, hanya sebuah inspirasi, ya. Sementara Rasulullah maunya semuanya 10 malam itulah yang harus kamu hidupkan, ya. Malam 27 itu menjadi agak lebih spesial karena di ayat ini ada isyarat seperti itu. Salamun hiya, hiyanya pas urutan yang ke-27, ya. Ya. Matla'il fajr, ya. Kemudian yang kedua, isyarat yang kedua dari kata Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Berapa huruf Lailatul Qadar itu, ya? Ya, kalau nggak sempat, ya, saya kasih tahu langsung aja, ya. 9 huruf, ya. Lam, ya, lam, ta, dan seterusnya ada 9 huruf, ya. Allah menyebut berapa kali Lailatul Qadar itu? Allah menyebut dengan 3 kali, ya. Sehingga 9 kali 3 itu sama dengan 27, ya.
Ya ini sekedar apa ya, ya bukan kemudian kita jadi ya udahlah pokoknya kalau nomor 7 kita hidupin, yang lain enggak ya. Sekedar tadi menunjukkan ya, setelah kita bisa bangun hubungan yang spesial dengan Allah, coba cari bagian-bagian dari Al-Quran itu yang membuat kita tertarik sekali ya. Itu juga akan bisa membuat kita lebih maksimal dengan Al-Quran ya. Jangan sampai ketika kita ditanya apa sih bagian yang menarik bagi dirimu, bagi pribadimu Al-Quran, kita nggak bisa mengungkapkan apa ya. Kecuali ya pahala yang banyak ya. Kalau pahala yang banyak ini masih terkait dengan iman bil ghaib ya. Kalau memang iman bil ghaibnya kuat, insya Allah pahala pun ya, gara-gara pahala orang bisa luar biasa ya interaksinya dengan Al-Quran ya. Tapi buktinya kenyataan ya, tidak sepenuhnya Al-Quran ini dengan janji pahala itu membuat orang jadi lebih greget sama Al-Quran ya. Karena itu penting kita terus mengkaji sampai ketemu ini yang luar biasa bagi diri saya Al-Quran ini ya. Seperti yang diungkapkan oleh jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, aku mendengar sebuah bacaan yang mengagumkan ya. Ya bagi jin tentu susunan katanya itulah keindahan katanya yang mengagumkan ya. Kita bisa nggak seperti itu? Ya bisa aja, cuma harus belajar, harus belajar tafsir dan seterusnya sampai kita merasakan betul ini Qur'anan ajaba ya. Maka siapa yang rajin tadabbur, insya Allah akan selalu menemukan Quran yang mengagumkan, Qur'anan ajaba ya. Ketika itu terasa, insya Allah kita akan selalu merindukan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di luar Ramadan ya. Karena di luar Ramadan ya sumber motivasinya tinggal satu, yaitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadannya nanti 11 bulan lagi, Lailatul Qadarnya 11 bulan lagi ya, hanya Allah lah yang kita sembah di bulan Ramadan, itu juga yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan lain sebagainya ya. Maka tidak boleh terjadi sebuah perubahan yang terlalu signifikan gitu ya. Dari dari 2 juz selama Ramadan kemudian Syawal nggak hatam sama sekali ya. Itu namanya keterlaluan ya. Dari dua kali hatam, 3 kali hatam, Syawal sekali hatam, masih wajar lah ya. Begitulah insya Allah surat Al-Qadar ini menjadi sumber motivasi, sumber inspirasi kita bagaimana meningkatkan ta'alluq kita ya, ketergantungan kita, hubungan kita dengan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai bekal dan manhaj bagi ashabul da'wah insyaallah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.